Kali ini kami akan mengangkat topik undang-undang P2SK ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Ini sebetulnya adalah amandemen ya. Amandemen berarti ada yang membatalkan beberapa pasal dan ayat sebelumnya atau menyisipkan dan menambahi. Tapi untuk kali ini kayaknya lebih banyak menambahinya. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mencermati, bisa memanfaatkan apa saja pandangan-pandangan para ekonom ini, dan kami semua bersama selalu punya komitmen ya, ekonom bisa saja salah dalam analisanya, antar kami pun tidak sependapat, tetapi satu hal yang pasti, ekonom tidak boleh berbohong. Jadi mungkin yang sudah sangat penting adalah mengenai si Patriot Bond atau obligasi merah putih, bahwa sekarang uang prostitusi, uang judi online, uang korupsi dapat dicuci dengan hanya membeli obligasi Patriot Bond atau obligasi merah putih. Itu jelas sangat salah. Kebijakan ini benar-benar melegalkan pencucian uang ya. Siapapun yang membeli obligasi ini bisa bebas tuntutan pidana hukum, pidana khusus, atau pidana perpajakan. Dan mungkin untuk masyarakat pada umumnya mungkin ini tidak terlihat sebagai hal yang penting ya. Atau mereka mungkin tidak merasakan dampaknya secara langsung. Apalagi sekarang framingnya bahwa tujuannya hanya sekedar memasukkan shadow ekonomi ke dalam ekonomi formal gitu. Tapi langkah ini sebenarnya sangat-sangat merugikan ekonomi bangsa. Pertama, karena memang kita rugi ya apabila kita menghalalkan semua cara. Jadi kalau misalnya ada yang korupsi lalu dampak kerugiannya 100 triliun, dia tinggal beli Patrioton aja 1 triliun gitu. Jadi ini semacam kartu bebas penjaranya monopoli buat mereka-mereka yang berbisnis di dunia hitam. Kedua, daripada bisnis yang resmi, bayar pajak, yang taat, ini sebenarnya memberikan insentif banyak orang untuk terus berbisnis di dunia hitam, ya kan? Karena dia bisa beli aja si ini. Jadi ini sebenarnya secara tidak langsung berpotensi untuk meningkatkan tadi ya prostitusi, judi online, korupsi di Indonesia, ya kan? Jadi lebih baik pemain itu bermain kotor daripada bermain bersih gitu kalau saya melihatnya. Dan ini namanya benar-benar menyesatkan ya, patriot atau merah putih, padahal kan ini mengharamkan uang haram ya. Di saat sekarang ini Pak Wija tadi udah bagus sekali Indonesia nih kita benar-benar sebenarnya lagi krisis kepercayaan. Dengan Indonesia menghalalkan uang haram ini, sebenarnya kepercayaan pelaku ekonomi dan pasar pun berpotensi kurang gitu. Nanti ada gaji-gaji pegawai BUMN, ya kan? Ini pakai duit prostitusi, pakai duit judi online, jadi benar-benar bisa kemana-mana ya. Dan kita sebenarnya ngerti ya, mungkin sebagai ekonom semua di sini kita tahu lah pemerintah ini fiskalnya sebenarnya sangat-sangat sempit ya. Iya kan, defisitnya naik terus, kita ngutang terus, belanja masih jor-joran buat MBG, Kopdes. Tapi saya rasa nggak perlu lah, harusnya bangsa ini ngambil uang haram seperti ini gitu. Iya kan, saya rasa kita lebih baik daripada ini gitu. Lalu mungkin yang poin kedua adalah poin soal independensi Bank Indonesia. Ketua Komisi 11 akhir tahun lalu dia bilang secara spesifik, Bank Sentral akan menjadi bank sentral yang ada di zaman Orde Baru dulu. Peran pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja itu nyata. Ya kan? Jadi si perubahan di BI ini dengan berbagai macam pasal yang dimasuk, saya rasa ini sangat berbahaya, apalagi setelah krisis 98 kan kita benar-benar berusaha keras ya untuk membenahi Bank Indonesia, kita melahirkan Undang-Undang tahun 99 tentang independensi. Jadi benar-benar kita bertahun-tahun ini kita memposisikan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Kok malah kita sekarang mau kembalikan Bank Indonesia ke zaman Orba? Dan di dalam desain yang baru ini terlihat sekali ada indikasi intervensi yang sangat kuat. Ya kan, yang pertama mungkin dari peran DPR yang bisa terus evaluasi, lalu juga dari independensi anggaran itu tersebut, ya kan, anggaran sekarang akhirnya butuh persetujuan DPR, ya kan, ini jadi bisa tergantung dinamika politik. Lalu juga di awal tahun kita lihat ada Pak Thomas Djiwandono, keponakan Pak Presiden, yang tidak memiliki pengalaman moneter sama sekali, ya kan? Apalagi di saat sekarang rupiah melemah, saya rasa kita perlu pertanyakan kembali isu ini. Kenapa Pak Thomas bisa masuk di saat kita butuh sebenarnya lebih Bank Indonesia yang independen, orang-orang yang profesional. Lalu mungkin soal Bank Indonesia lagi adalah soal mandat ganda, mandat soal stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan sebenarnya banyak negara yang memiliki mandat ganda. Dan saya rasa ini sebenarnya secara konsep tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat secara detail, Bank Indonesia sebenarnya objektif dan mandatnya udah cukup banyak. Jadi pertama,
ya kan, soal stabilisasi rupiah. Tapi stabilisasi rupiah itu sebenarnya kan stabilisasi inflasi, stabilisasi nilai tukar. Jadi udah ada dua. Lalu juga Bank Indonesia memiliki mandat soal makroprudential. Lalu Bank Indonesia juga memiliki transaksi digital dan QRIS. Lalu sekarang ditambah dengan P2SK ini masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau concern saya adalah masalah di komunikasi Bank Indonesia itu sendiri. Saat ini tidak terlihat dengan jelas mana yang menjadi prioritas. Apalagi ketika bulan-bulan terakhir rupiah kan terus lemah-lemah ya. Kita pun jadi bertanya-tanya, dari semua objektif ini sebenarnya mana sih yang lebih penting, stabilitas rupiah atau pertumbuhan ekonomi? Kan yang Bank Indonesia lakukan itu kan dia menaikkan suku bunga terus-terusan kan. Dia selain intervensi di pasar NDF dan pasar spot, dia dengan menaikkan suku bunga dia harapannya investasi bisa masuk lagi. Tetapi ini kan membuat biaya perbankan jadi mahal buat semua ya, dan ini memperlambat ekonomi. Ya kan, intinya sebenarnya masalahnya bukan di mandat ganda, melainkan tidak jelas prioritas mana yang lebih penting. Kalau kata Ben Bernanke, monetary policy itu 98% talk and only 2% action. Artinya apa? Artinya kebijakan moneter itu sebenarnya 98% adalah komunikasi dan 2% kebijakan itu sendiri. Jadi yang suku bunga, intervensi pasar itu sebenarnya sih 2% aja. Tetapi tugas Bank Indonesia adalah memanage ekspektasi pasar melalui komunikasi. Nah, kalau komunikasi dari Bank Indonesia tidak clear, karena begitu mandat yang terlalu banyak, mana yang menjadi prioritas, apalagi sekarang ada masalah independensi, bagaimana pasar bisa memahami dan di-manage ekspektasinya. Ya kan, ketika komunikasinya poinnya terlalu banyak, pasar pun nggak bisa mendengar. Saya kebetulan sudah ada lagi menjalankan studi soal komunikasi Bank Indonesia, dan ini terlihat sekali tidak jelas apa yang menjadi prioritas Bank Indonesia. Mungkin itu saja, jadi mungkin untuk recap aja ya. Jadi yang pertama adalah masalah yang pasti adalah Patriot Bond ini benar-benar memberikan insentif kepada ekonomi hitam seperti prostitusi, judol, korupsi, dan yang lain-lain. Walaupun ruang fiskal sempit, saya rasa Indonesia nggak perlulah duit-duit seperti ini sepertinya. Ya kan. Lalu kedua, independensi Bank Indonesia ini tetap menjadi kekhawatiran setelah Undang-Undang P2SK ini. Lalu yang ketiga adalah mengenai komunikasi Bank Indonesia. Perlu ada prioritas mana yang lebih penting objektifnya agar pasar bisa memahami komunikasi Bank Indonesia. Mungkin sekian aja dari saya, Pak Awel. Tidak terlalu Ya, lama. terima kasih Mas Dipo Satria.